Tegap, gerak. Istirahat tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari Senin, Selasa ya. Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026. Hari ini kita mengadakan ujian semester hari yang pertama. Nah, ujian semester ini nanti menjadi penilaian kalian pada waktu pembagian rapot. Rapotnya nanti nilainya berapa? Salah satunya ditentukan hasil ujian hari ini. Makanya tadi malam kemarin sudah harus belajar. Kemudian perhatikan bahwa dalam ujian di sekolah kita ini ada dua yang diuji. Yang pertama uji pelajaran. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa jawab apa tidak. Yang kedua adalah uji kejujuran. Yang diuji adalah kejujuran kalian. Pada waktu nggarap soal, ini betul-betul hasil kerja kalian sendiri, apa hasil curang. Maka nanti kalau perlu Bapak Ibu Guru sesekali keluar ruangan, nggak usah diawasi. Coba ketika nggak diawasi, nanti kalian tetap tenang garap soalnya, atau ternyata nanti enak yang buka buku, ada yang bertanya dengan temannya, ada nggak yang kayak gitu. Ingat bahwa yang dituntut lebih besar adalah ujian kejujurannya. Percuma nilai bagus kalau ternyata hasil dari curang. Kecurangan ini nanti bisa mendekatkan kepada neraka. Ada pepatah, kejujuran mendekatkan kepada kebaikan, dan kebaikan mendekatkan kepada surga. Kalau kecurangan, kebohongan mendekatkan kepada keburukan, dan keburukan mendekatkan kepada neraka. Maka orang-orang yang jujur dalam segala hal, termasuk jujur dalam mengerjakan tugas sekolah, ujian, maka dia akan lebih dekat masuk kepada surga. Sementara yang curang, yang nyontek, ini lebih mendekatkan kepada neraka. Ingat, kemanapun kita pergi, kemanapun kita bergerak, selalu diikuti oleh dua malaikat, yaitu Raqib dan Atid. Nah, kayak bayangan, Pak Sirot jalan ke sini, bayangannya ikut. Berjalan ke sini, bayangannya ikut. Berjalan santai, bayangannya ikut santai. Melayu, bayangannya ikut melayu. Cepat. Seperti itulah gambaran malaikat Raqib dan Atid. Kemanapun kita pergi, malaikat Raqib dan Atid selalu mendampingi kita untuk mengawasi kita. Termasuk ketika kita ujian, ya, malaikat Raqib dan Atid selalu di kanan kiri kita, mencatat bocah ini jujur dalam mengerjakan tugas atau curang. Maka di antara tata tertibnya dalam ujian, sebelum berangkat harus dipersiapkan betul perlengkapan tulisnya. Kok ada yang gerak-gerak? Semuanya siap, gerak. Lenjang depan, gerak. Ini kurang mepet sini. Ya, belakang mengikuti. Tegap, gerak. Istirahat tempat, gerak. Ya,
Sebelum berangkat, pastikan perlengkapan sekolahnya lengkap. Garisane, pensilnya, penghapusnya, bukunya, ini dilengkapi. Jangan sampai pada waktu ujian, ini masih pene hilang, pene ranggowo, penghapus nggak bawa. Akhirnya kemudian pada waktu ngerjakan, dadak pinjem temannya, ganggu temannya. Ini nggak boleh seperti itu. Perlengkapan sekolah, perlengkapan belajar harus dilengkapi, dicek sebelum berangkat. Ya. Kemudian pada waktu ujian, soal digarap masing-masing. Dilarang buka buku catatan, dilarang bertanya jawaban kepada temannya. Kalau ada soal yang tidak jelas, silahkan angkat tangan, kemudian bertanya dengan Bapak Ibu guru. Ya. Nilainya nggak begitu bagus, nggak apa-apa. Yang penting hasil kerja sendiri. Orang-orang yang jujur, bagaimana tadi, lebih dekat kepada surga. Orang-orang yang pembohong, orang-orang yang curang, yang ujiannya nyontek, yang ujiannya bertanya dengan temannya, orang-orang seperti itu, anak-anak seperti itu lebih dekat dengan neraka. Ya. Pada waktu ujian, perhatikan, yang bekerja adalah otaknya dan tangannya. Mulutnya diam. Jangan ada yang rame pada waktu ujian. Kemudian pada waktu istirahat nanti digunakan untuk belajar jam kedua. Ya. Pada waktu istirahat jangan lari-lari, main-main, tapi buka buku catatan untuk nanti ujian jam kedua. Hari ini ada berapa pelajaran yang diujikan? Nah, ingat nanti. Kemudian nanti pulang sekolah, habis zuhur, buka buku lagi, walaupun sebentar, belajar. Habis ngasar, buka buku lagi, walaupun sebentar, untuk persiapan ujian besok. Demikian juga malam hari, termasuk bar subuh. Habis subuh, yang biasanya ngaji di sini diliburkan ya, untuk kelas Al-Qur'an digunakan untuk persiapan ujian. Sehingga nanti betul-betul pada waktu ujian kalian sudah siap semuanya. Jangan sampai pada waktu ujian getun, ya Allah, mambenginya apa aku nggak belajar, ini menyesal. Maka jangan sampai menyesal. Kemudian ya sekali lagi, lebih baik nilainya biasa dengan kejujuran daripada nilainya baik tapi dengan kecurangan. Orang yang nilainya baik tapi dengan kecurangan ini sama dengan membodohi diri sendiri, menipu diri sendiri. Nilainya wapi, tapi bahasan dibedei nggak bisa. Mengapa? Kemarin lo pada waktu ujian buka buku. Dan sangat berbahaya, orang-orang yang tidak jujur lebih dekat kepada neraka. Ini adab-adab kepada lingkungan kok sudah mulai nggak dinganu ini. Makan tebu, buang sembarangan ya, anu sepahnya itu. Nah, itu di sana ada sampah bekas tebu, di sana di dekat kamar mandi ada sampah bekas tebu. Oh ya, untuk ulangan, selama ulangan tidak diperkenankan untuk mengambil tebu, ngambil buah-buahan nggak boleh ya, selama ulangan. Waktu yang tersisa digunakan untuk belajar. Jangan ada pelayon di depan, main bayunan, prosotan nggak boleh. Ngambil buah-buahan juga tidak boleh. Kemudian tetap adab-adab kepada temannya dijaga, adab kepada lingkungan dijaga, adab kepada guru dijaga. Coba hari ini siapa yang pernah dinakali temannya belum minta maaf? Angkat tangan. Kemarin-kemarin dinakali? Nggak ada? Oh, siapa yang nakali?
Siapa? Mas Albi. Mas Albi silahkan maju di sini. Maju di sini, Mas. Betul, Mas Albi pada waktu di rumah ngelokne bapaknya Mas Wildan. Kenapa seperti itu tega-teganya? Nah, alasannya mainan bercanda. Bercanda boleh enggak? Boleh sebenarnya. Selama bercandanya tidak menyakiti temannya. Kalau bercanda sudah mengolok-olok orang tuanya, ini bercanda yang menyakiti hati temannya, enggak boleh. Pertama, Mas Wildan diuntungkan ini karena diolok-olok pahalanya Mas siapa namanya ini Albi diambil oleh Allah diberikan kepada ini. Selama ini tidak marah, dilokne gur meneng wae. Maka pahalanya diambil sama malaikat dikasihkan Mas Wildan. Mas Wildan dosanya diambil kemudian diblekan sama Mas Albi ini. Tapi kalau Mas Wildan marah, kemudian bertengkar, maka semuanya mendapatkan dosa. Ingat loh Mas Albi, jaga mulutnya. Kebanyakan manusia masuk neraka ini karena dosa mulutnya. Nggak boleh seperti ini. Ya, jangankan memukul, mengadu fisik, ngelok nih wae tidak boleh. Jangan pernah kita menyakiti hati orang lain. Menyakiti orang lain sama dengan menyakiti diri sendiri. Kemarin Pak Surot ngomong ada orang ngambil pinjam penghapus temannya tanpa izin, menyakiti harta. Tahu-tahu besok pada waktu besar dia ngingu kambing, ngingu sapi dicuri orang. Hilang sapinya. Bahkan dilihat di buku catatan amalnya dia pernah kemudian mengambil penghapus temannya tanpa izin. Sama Allah dibalas. Ada orang dapat rezeki banyak, sama Allah dikasih rezeki banyak. Bahkan dilihat catatannya karena dulu di sekolahan dia sering sedekah kepada temannya. Berbuat baik kepada orang lain sama dengan berbuat baik kepada diri sendiri. Kok nggak disiplin itu? Semuanya siap, gerak. Lencang depan, gerak. Tegap, gerak. Istirahat tempat, gerak. Ya, diingat. Menyakiti orang lain sama dengan menyakiti diri sendiri. Kemudian berbuat kepada orang lain sama dengan berbuat baik pada diri sendiri. Dah minta maaf sama Mas Wildan. Jangan diulang di hati ya. Dah kembali ke tempat. Semuanya siap, gerak. Baca doa kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai selesai salaman Pak Yaki. Yuk dari Putra dulu, yang dari sini. Yang putih kepada Bu Guru. Yuk wudhunya jangan sampai rebutan. Yang tertib antri wudhunya.